Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1, Bapak Vicky Effendi. Mohon izin, kami dari kelompok 6 akan memaparkan mengenai materi teknik dan prosedur penyusunan laporan keuangan. Oke, pada materi pertama ini kita akan membahas mengenai menyiapkan kertas kerja. Pastinya dalam pembuatan kertas kerja itu kita perlu menyiapkan laporan-laporan yang dibutuhkan untuk menjadi bahan dasar dalam pembuatan kertas kerja. Nah, di sini ada 3 laporan yang dibutuhkan dalam membuat kertas kerja. Yang pertama ada laporan laba rugi, lalu yang kedua ada laporan laba ditahan, dan yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Untuk kolom yang diperlukan sendiri di sini yang pertama ada entitas induk atau parent, lalu yang kedua ada entitas anak atau subsidiary, lalu yang ketiga ada kolom debit kredit untuk jurnal eliminasi. Nah, ini tuh menjadi acuan dasar dalam pembuatan kertas kerja. Dan yang keempat ada konsolidasi. Konsolidasi ini nanti digunakan untuk membuat kertas kerja yang dihimpun dari 3 laporan tersebut. Oke, pada materi ini kita akan membahas mengenai tahapan membuat kertas kerja. Jadi, tahapan membuat kertas kerja sendiri di sini ada 5. Yang pertama adalah memasukkan data entitas induk atau parents dan entitas anak subsidiary pada nilai buku 100%. Nah, meskipun entitas induk memiliki saham entitas anak kurang dari 100%. Ini untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua, ada masukkan jurnal eliminasi ke dalam debit kredit. Itu dilakukan untuk pengecekan jumlah totalnya. Lalu yang ketiga, untuk pendapatan atau revenue, liabilitas, dan ekuitas konsolidasi, selain laba ditahan di akhir, itu jumlah saldo entitas induk dan entitas anak kurangi dengan kolom debit dan ditambah dengan kolom kredit. Lalu yang keempat ada untuk aset konsolidasi. Jadi untuk aset konsolidasi sendiri, itu jumlah saldo entitas induk dan entitas anak itu ditambahkan dengan kolom debit dan dikurangi dengan kolom kredit. Lalu yang terakhir nih, untuk penghasilan atau income, laba ditahan di akhir, dan seluruh subtotal serta seluruh total itu cara penghitungannya langsung ke dalam, jadi dihitung langsung dalam kolom konsolidasi. Nah, di sini ada catatan tersendiri. Jadi untuk total aset konsolidasi harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas konsolidasi. Lalu yang kedua ada beban atau expense. Pada laporan laba rugi dan dividen pada laporan laba ditahan itu umumnya perlu tersaji dalam angka negatif. Jadi, perlu dihitung jumlah konsolidasi seperti halnya dengan pendapatan. Oke, pada slide ini kita akan membahas mengenai jurnal pada kertas kerja. Jadi jurnal pada kertas kerja di sini ada 7. Yang pertama ada perbaikan kesalahan dan kealpaan, lalu yang kedua ada jurnal mengenai eliminasi intercompany profit and loss, lalu yang ketiga ada jurnal mengenai eliminasi penghasilan dan dividen yang berasal dari entitas anak atau subsidiary, serta dijadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awal. Lalu yang ketiga ada catatan yang keempat ada jurnal untuk mencatat kepentingan non-pengendalian dalam earnings dan dividen entitas anak. Lalu yang kelima ada jurnal untuk mengeliminasi saldo akun resiprokal investasi dan ekuitas entitas anak. Lalu yang keenam, ada jurnal untuk mengamortisasi perbedaan nilai wajar. Lalu yang ketujuh, ada jurnal untuk mengeliminasi saldo resiprokal lainnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, jadi Pop Corporation membayar $176.000 untuk 80% dari saham dengan hak suara yang berada di Sun Corporation pada tanggal 1 Januari 2016 ketika ekuitas pemegang saham Sun Corporation terdiri dari 120 saham modal dan 60 laba ditahan. Jadi,
saham Sun Corporation ini sebesar $180.000. Nah, terdapat ekses yang dialokasikan sebagai paten itu selama 10 tahun. Perlu diingat sendiri, ekses merupakan selisih dari book value. Nah, jadi di sini juga diketahui bahwa net income 2016 itu $50.000 dan 2017 ada $60.000, lalu dividen tahun 2016 ada $30.000 dan dividen 2017 ini ada $30. Jadi kita akan membuat laporan keuangan konsolidasi, tapi sebelum itu kita harus membuat kertas kerja terlebih dahulu. Oke, pada slide ini kita akan membahas secara rinci. Jadi kita mulai membedah ya. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai cost. Jadi cost-nya sendiri adalah 176. Dari mana 176? Tadi kan sudah di soal sudah dijelaskan bahwa POP itu membayar sebesar 176. Nah, setelah kita mengetahui cost-nya berapa, kita harus menghitung implied value of sun-nya. Implied value of sun-nya itu 176 dibagi dengan 80%. 80% ini karena dia mendapatkan 80% kepentingan. Jadi $176 dibagi 80% itu ditemukan 220. Lalu selanjutnya kita akan menghitung book value. Book value ini didapat dari yang tadi sudah saya beritahu dari awal, ekuitas sahamnya itu sebesar 180 didapat dari modal saham yang pertama itu 120, lalu terdapat laba ditahan 180. Nah, akhirnya ketemu 180. Nah, setelah dijumlah ketemu ekses. Eksesnya sebesar $40.000. Nah, tadi kan di soal juga sudah dijelaskan bahwa seluruh ekses akan dialokasikan pada paten yang memiliki masa manfaat 10 tahun. Nah, di sini dihitung mengenai paten, amortisasi eksesnya tadi 40 dengan amortisasi 10 tahun. Oke, kita langsung lihat pada tabel yang ada. Jadi di tahun 2016 tertulis amortisasinya itu 40, mohon maaf, di tanggal 1 bulan 2016 itu ditulis patennya 40 dan amortisasinya pada tahun 2016 itu 4. Nah, amortisasi 4 ini dapat dari seperti yang kita tahu, amortisasi pada metode ini menggunakan garis lurus. Jadi 40 dibagi 10 sama dengan 4 sehingga ditemukan $4. Lalu pada tahun 2017 akan tetap sama. Nah, kenapa dapat 36? Ini tuh karena tadi kan di tahun 2016 itu dia membayar $4, sehingga 40 dikurangi 4, jadi ditemukan 36 pada tanggal 12, pada bulan 12, tanggal 31 2016. Nah, amortisasi di tahun berikutnya di 2017 kan 4, lalu di 2018 dan seterusnya itu akan tetap sama amortisasinya. Nah, jadi 40 dan 4 itu digunakan untuk mencatat amortisasi paten pada kertas kerja tahun 2016. Dan 36 dan 4 yang ada di tabel ini itu digunakan untuk mencatat amortisasi paten pada kertas kerja tahun 2017. Jadi sebelum kita melakukan penjurnalan, kita harus mengetahui nih dari mana aja nilai-nilai tersebut. Jadi yang pertama ada Sun net income sebesar $50.000. Jadi $50.000 tadi ada di 2 slide sebelumnya, lalu amortisasi tadi sudah kita hitungkan di awal. Lalu setelah diketahui Sun sama amortisasi dikurangi sehingga ditemukan adjusted income sebesar 46 dan dividen $30.000 itu didapat dari data soal sebelumnya di 2 slide sebelumnya. Lalu pada adjusted income ini dia dibagi ke dalam 2, dibagi pada POP, dibagi juga pada NCI. Nah, pada POP ini berarti $46.000 dikalikan 80%, sehingga ditemukan $36,8. Lalu pada NCI itu 46 dikalikan 20.000, mohon maaf,
dikalikan dengan 20%, sehingga ditemukan $9.200. Lalu untuk dividen sendiri pasti kita kan akan bagi ke POP sama NCI. Nah, 30 ini dikalikan dengan 80% sehingga ditemukan $24.000. Lalu pada NCI $30.000 ini dibagikan 20% sehingga ditemukan $6.000. Oke, yang terakhir kita akan melakukan penjurnalan. Jadi untuk jurnal yang pertama ada income for Sun pada dividen serta investment in Sun. Nah, income from Sun-nya itu sebesar 36.800, dividennya 24.000, serta investment in Sun-nya 12.800. Lalu yang kedua ada dari non-controlling interest share pada dividen pada dividen dan non-controlling interest. Jadi non-controlling interest share-nya itu sebesar 9.200, dividennya 6.000, dan non-controlling interest-nya 3.200. Lalu yang terakhir ada retained earning Sun, capital stock Sun, patrons pada investment in Sun dan non-controlling interest. Jadi retained earning Sun-nya itu sebesar 60.000, lalu capital stock-nya ada 120, lalu ada pattern-nya sebesar 40.000, dan pada investment insight-nya 176.000 dan non-controlling interest-nya sebesar 44.000. Nah, baik saya di sini akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Sebenarnya kurang lebih itu sama, membahas mengenai kertas kerja, tapi di materi sebelumnya tuh atau bagian sebelumnya itu di tahun 2016, nah kan pada tahun setelahnya itu tahun 2017 atau 1 tahun setelahnya. Di sini juga menggunakan metode ekuitas atau equity method yang dimana itu adalah jadi pada tahun-tahun setelah akuisisi perusahaan itu mencatat investasinya dengan metode ekuitas dan mengakui bagian laba bersih anak perusahaan dan juga mengamortisasi sedikit nilai wajar aset yang ada. Dividen yang diterima tidak dicatat sebagai pendapatan, tetapi dividen tersebut mengurangi nilai investasi. Ya, dalam laporan keuangan konsolidasi, investasi dan ekuitas anak perusahaan itu dieliminasi untuk menjadikan posisi keuangan grup secara keseluruhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai investasi yang terjadi selama 2 tahun, yaitu 2016 sampai 2017. Yang dimana pada yang pertama itu ada terdapat investment cost pada Januari 1 atau 1 Januari 2016 itu sebesar 176.000. Hal itu ditambah dengan pendapatan yang diterima dari perusahaan anak atau saham pada tahun 2016 lalu dikurangi dari dividen. Seperti yang saya bilang tadi, kalau dividen itu mengurangi dari nilai investasi yang ada. Maka jika di total investasi pada perusahaan anak pada akhir tahun 2016 itu sebesar 188.800. Dan hal tersebut ditambah pada tahun kedua yaitu 2017, pendapatan dari perusahaan anak itu sebesar 44.800 dikurangi dari dividen pada tahun 2017 sebesar 24.000, maka total investasinya pada akhir tahun 1 Desember 2017 itu sebesar 209.600.000. Baik, selanjutnya itu ada jurnal yang digunakan untuk membuat kertas kerja pada akhir tahunnya. Yang dimana jurnal pertama itu kita gunakan untuk mengeliminasi pendapatan dan juga dividen dari perusahaan anak, serta mengembalikan kelebihan investasi yang ada. Di mana untuk mengeliminasi tersebut, maka pendapatan itu kita letakkan di debit, yaitu dividen yang kita letakkan di debit, maka pendapatan yang kita punya itu 44.800, dividennya itu sebesar 24.000, maka jika kita kurang 44.800 dikurang 24.000, kita menyisakan angka sebesar 20.800. Yang dimana angka tersebut adalah merupakan kelebihan investasi yang ada. Dan kelebihan investasi yang ada itu kita letakkan di kredit dan kita beri nama juga investment bisa, di mana investment itu mengurangi aset dikarenakan hal tersebut merupakan kelebihan investasi, maka aset kita berkurang karena investasi kita berkurang. Untuk jurnal yang kedua itu kita buat untuk memasukkan controlling interest atau kekuatan pengendali di atas pendapatan dan juga dividen yang kita miliki. Di mana
jurnalnya itu non controlling interest share itu kita letakkan di debit pada dividen dan juga non controlling interest. Dividennya itu kita letakkan di kredit sebesar 6.000 dan non controlling interest sebesar 5.200 yang dimana sudah ada pada perhitungan sebelumnya. Nah, sudah dua jurnal yang kita analisis, maka kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang kita gunakan untuk mengeliminasi akun resiprokal atau reciprocal investment itu adalah investment yang terjadi pada anak perusahaan dan juga kita juga menghapus equity atau ekuitas pada anak perusahaan. Di mana kita mengkreditkan investment pada anak perusahaan yaitu investment insan dan juga non controlling interest itu pada kredit di mana investment insannya itu sebesar 188.800 dan juga non controlling interestnya sebesar 47.200 di mana angka-angka ini kita dapat dari perhitungan-perhitungan yang ada sebelumnya dan di debitnya itu kita letakkan retain earnings pada anak perusahaan sebesar 80.000, lalu capital stock atau modalnya sebesar 120.000 dan juga hak patensnya yaitu sebesar 36.000. Maka dengan jurnal tersebut kita bisa mengeliminasi reciprocal investment dan juga ekuitas pada anak perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada jurnal terakhir yang kita gunakan untuk mengeliminasi fair value, di mana di sini ada dua jurnal. Yang pertama untuk current amortization dan yang kedua untuk mengeliminasi reciprocal receivable atau piutang dan juga payable balance atau utang. Dan untuk jurnal yang pertama itu ada untuk untuk memasukkan current amortization yaitu kita pakai jurnal expense ada hak paten sebesar 4.000. Dan untuk jurnal kedua itu non payable atau utang pada perusahaan induk dan juga receivable atau piutang pada perusahaan anak sebesar 20.000. Kita gunakan jurnal-jurnal ini untuk mengeliminasi nilai fair value yang ada. Baik, selanjutnya pembahasan mengenai kesalahan lokasi dalam konsolidasi. Jadi ketika membuat laporan keuangan konsolidasi itu sering terjadi kesalahan dalam memasukkan angka, di mana salah satu kesalahan umum adalah memasukkan angka di tempat yang salah, yang mana bisa menyebabkan neraca menjadi tidak seimbang. Contohnya, memasukkan kepentingan non-pengendali di kolom yang salah bisa membuat totalannya itu tidak sesuai. Nah, solusinya adalah dengan memeriksa ulang angka-angka dan juga memastikan bahwa semua penyesuaian itu telah benar. Pembahasan selanjutnya mengenai kelebihan yang ditugaskan untuk aset yang dapat diidentifikasi. Untuk yang pertama ada GAAP ASC 805-10-55 yang mengharuskan perusahaan yang melakukan akuisisi untuk mengungkapkan bagaimana harga beli dialokasikan. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah goodwill dan aset tidak berwujud lainnya. Saat perusahaan mengakuisisi entitas lain, selisih antara harga beli dan nilai buku aset yang diperoleh harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Pada tahun akuisisi, perusahaan wajib melaporkan nilai wajar aset dan kewajiban yang diakuisisi. Ini mencakup aset berwujud seperti properti, peralatan, dan persediaan, serta aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, atau penelitian dan pengembangan yang dibeli. Jika terdapat jumlah yang signifikan dialokasikan ke aset-aset ini, maka perusahaan perlu mengungkapkan detailnya secara jelas dalam laporan keuangan. Nah, selain itu, GAAP ASC 350-10-05 mengatur bahwa goodwill harus dicatat sebagai pos tersendiri dalam neraca jika jumlahnya material. Goodwill ini biasanya mencerminkan nilai ekonomi dari faktor-faktor yang tidak terlihat dalam neraca, seperti reputasi bisnis ataupun hubungan pelanggan yang kuat. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa nilai goodwill ini diuji penurunan nilainya secara berkala agar tetap mencerminkan kondisi bisnis yang sesungguhnya. Perusahaan juga diwajibkan mengungkapkan kepentingan pengendali yang material ini. Ya, hal ini berarti jika ada bagian kepemilikan dalam anak perusahaan yang tidak dimiliki sepenuhnya, maka bagian laba bersih konsolidasi juga harus mencerminkan kepentingan non-pengendali tersebut. Nah, dengan adanya standar ini, laporan keuangan tuh menjadi lebih transparan bagi pemangku kepentingan.
investor dan juga analisis keuangan itu dapat memahami bagaimana nilai akuisisi dialokasikan dan apakah perusahaan itu memiliki strategi yang efektif dalam mengelola asetnya. Sebagai contoh, pada tahun 2014, General Electric atau GE melaporkan goodwill sebesar 76,553 miliar dolar dan aset tak berwujud lainnya sebesar 14,156 miliar dolar. Pemisahan pencatatan antara goodwill dan aset tak berwujud lainnya ini mencerminkan persyaratan pengungkapan baru berdasarkan GAAP, yaitu ASC 350/10/05. Selain itu, GE juga mencatat kepentingan pengendali dalam laporan neraca sebesar 8,674 miliar dolar. Nah, dalam pembahasan sebelumnya itu diasumsikan bahwa perusahaan mengalokasikan nilai wajar yang lebih tinggi ke dalam paten yang sebelumnya tidak tercatat. Prosedur konsolidasi dalam laporan keuangan itu untuk mengalokasikan kelebihan nilai wajar ke aset dan kewajiban tertentu mirip dengan alokasi ke dalam paten. Namun, dalam laporan kerja, pencatatan ini lebih kompleks karena melibatkan lebih banyak akun serta memerlukan alokasi tambahan, amortisasi, dan juga skema depresiasi. Selanjutnya masuk ke ilustrasi kasus, di mana kasusnya di sini yaitu PAM membeli 90% saham Sun pada 31 Desember 2016 dengan harga $360.000 secara tunai. Nah, pada saat itu, ekuitas pemegang saham Sun itu terdiri dari yang pertama modal saham sebesar $200.000 dan juga laba ditahan $50.000. Dari harga akuisisi tersebut dapat disimpulkan bahwa total nilai wajar Sun adalah $400.000, yaitu dari $360.000 dibagi dengan 90%. Nah, pada tanggal akuisisi, beberapa aset yang dimiliki Sun itu memiliki nilai buku yang berbeda dengan nilai wajarnya. Nah, berikut ini adalah daftar perbedaannya, yaitu dalam ribuan dolar. Jadi tabel di bawah ini itu menunjukkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku untuk aset Sun pada tanggal akuisisi serta jumlah under value atau over value. Nah, di sini ada inventories di mana nilai wajarnya itu $60.000 dan untuk nilai bukunya itu $50.000, sehingga inventories ini under value sebesar $10.000. Lalu ada land atau tanah, nilai wajarnya $60.000, nilai bukunya $30.000 dan menyebabkan under value sebesar $30.000. Lalu yang ketiga ada buildings, yaitu bangunan, nilai wajarnya $180.000, nilai bukunya $100.000 sehingga menyebabkan under value sebesar $80.000. Dan yang keempat ada equipment atau peralatan, nilai wajarnya itu $70.000, nilai bukunya $90.000 sehingga menyebabkan over value sebesar $20.000. Nah, total selisih antara nilai wajar dan juga nilai buku ini adalah $100.000. Selanjutnya di sini ada ilustrasi lanjutan dari ilustrasi kasus sebelumnya. Jadi berdasarkan informasi sebelumnya, PAM itu mengalokasikan kelebihan nilai wajar sebesar $150.000 ke aset yang dapat diidentifikasi dan juga goodwill, yang mana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini, di mana tabel ini tuh menunjukkan bagaimana kelebihan nilai wajar sebesar $150.000 itu dialokasikan ke aset yang diidentifikasi dan goodwill serta periode amortisasi untuk aset yang dialokasikan. Yang pertama, inventories mendapat alokasi $10.000 yang mana akan terjual pada tahun 2017 dan juga tidak dilakukan amortisasi. Lalu yang kedua ada land mendapatkan alokasi $30.000 dan juga tidak ada amortisasi karena tanah itu tidak disusutkan. Lalu yang ketiga ada buildings, itu mendapatkan alokasi $80.000 di mana buildings ini tuh diamortisasi selama 20 tahun. Lalu yang keempat ada equipment, yang mana terjadi pengurangan nilai sebesar $20.000 dan juga untuk equipment ini tuh diamortisasi selama 10 tahun. Lalu yang kelima ada goodwill, di mana sisanya itu $50.000 dan goodwill ini tuh tidak diamortisasi sesuai dengan standar akuntansi.
Jadi total alokasi kelebihan nilai wajar adalah $150.000. Jadi tabel ini tuh menunjukkan periode amortisasi yang dialokasikan untuk aset yang nilainya itu lebih rendah atau under value maupun lebih tinggi atau over value. Baik, langsung aja masuk ke konsolidasi pada saat akuisisi. Di sini saya lampirkan yaitu tabel yang mana itu menunjukkan kertas kerja neraca konsolidasi untuk PAM Corporation dan juga anak perusahaannya segera setelah kombinasi bisnis pada tanggal 31 Desember 2016. Karena alokasi kelebihan nilai wajar itu cukup kompleks, maka digunakan akun unamortized excess dalam kertas kerja. Untuk entry pertama dalam kertas kerja ini yaitu yang pertama, menghapus akun investasi PAM di Sun sebesar $360.000 dan ekuitas pemegang saham yaitu modal saham sebesar $200.000 dan juga laba ditahan sebesar $50.000. Lalu yang kedua, mencatat kepentingan non pengendali sebesar 10% berdasarkan nilai wajar yaitu $40.000. Lalu yang ketiga, mendebit akun unamortized excess sebesar $190.000 yang merupakan selisih antara nilai wajar $400.000 dan juga nilai buku ekuitas Sun sebesar $250.000. Lalu entry yang kedua itu mengalokasikan kelebihan nilai tersebut ke aset bersih yang dapat diidentifikasi dan juga goodwill sesuai dengan perbedaan nilai buku dan juga nilai wajar aset Sun. Jadi alokasi kelebihan ini tuh meliputi yang pertama, persediaan sebesar $10.000, tanah sebesar $30.000, bangunan sebesar $80.000, peralatan sebesar $20.000 dan juga goodwill sebesar $50.000. Nah, karena konsolidasi ini dilakukan tepat setelah akuisisi, maka nilai yang digunakan tuh masih merupakan nilai asli. Sehingga setelah semua penyesuaian diterapkan, maka saldo akhir dalam kolom consolidated balance sheet menunjukkan laporan keuangan konsolidasi PAM Corporation dan juga Sun Corporation. Selanjutnya ada konsolidasi setelah akuisisi. Untuk ilustrasi kasusnya itu masih sama seperti sebelumnya, hanya saja sekarang masuk ke tahap konsolidasi setelah akuisisi, di mana pada tahun 2017 Sun mencatat laba bersih sebesar $60.000 dan mengumumkan dividen sebesar $10.000 pada tanggal 1 Juni dan 1 Desember dengan total dividen $20.000 untuk tahun tersebut. Nah, dividen bulan Juni telah dibayarkan pada tanggal 1 Juli, tetapi dividen bulan Desember masih belum dibayarkan hingga akhir tahun. Selama tahun 2017, Sun telah menjual persediaan yang sebelumnya dinilai lebih rendah dari nilai wajarnya. Namun, tanah dan bangunan yang dinilai lebih rendah serta peralatan yang dinilai lebih tinggi masih digunakan oleh Sun hingga tanggal 30 Desember 2017. Pada tanggal akuisisi, bangunan memiliki sisa umur manfaat 20 tahun, sedangkan peralatan memiliki sisa umur manfaat 10 tahun. Selain itu, Sun juga meminjam $20.000 dari PAM dalam bentuk utang tanpa bunga. Utang ini telah dilunasi pada tanggal 30 Desember, tetapi karena cek pembayaran masih dalam perjalanan, transaksi ini belum tercermin dalam laporan neraca terpisah PAM pada akhir tahun. Dalam pencatatan investasi, PAM menggunakan metode konsolidasi satu baris untuk mencatat bagi hasil dari Sun sebesar $43.200. Namun, PAM belum mengakui dividen yang diumumkan Sun pada 1 Desember, yang menyebabkan nilai investasi dalam laporan keuangan PAM per 30 Desember 2017 menjadi lebih tinggi $9.000 dari jumlah yang seharusnya. Koreksi dilakukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyesuaikan nilai investasi yang benar. Nah, di sini ditampilkan ada jurnal yang mana bagaimana PAM itu mengakui dividen dan laba dari investasinya di Sun. Jadi pada tanggal 1 Juli mencatatkan penerimaan dividen dari Sun, yaitu pada debit ada cash sebesar $9.000, pada kredit yaitu investment in Sun sebesar $90. Nah, $9.000 ini tuh dihitung dari $10.000 dikalikan dengan persentase kepemilikan sebesar 90%. Lalu, jurnal kedua tanggal 31 Desember mencatat pendapatan dari Sun yaitu debit investment in Sun $43.200 pada kredit
Income from Sun $43.200. Angka $43.200 ini tuh didapat dari perhitungan setelah disesuaikan dengan amortisasi, di mana Sun itu memperoleh laba bersih $60.000 pada tahun 2017. Lalu disesuaikan dengan amortisasinya, yaitu yang pertama dikurangi dengan inventories $10.000 dan juga dikurangi dengan building sebesar $4.000, itu dari $80.000 dibagi dengan 20 tahun. Lalu ditambah dengan equipment sebesar $2.000, yaitu dari $20.000 dibagi 10 tahun. Nah, sehingga didapat laba bersih setelah penyesuaian sebesar $48.000, yang merupakan bagian dari PAM adalah 90%. Jadi 48.000 ini tuh dikali dengan 90%, sehingga dihasilkan sebesar $43.200. Selanjutnya di sini masih melanjutkan dari konsolidasi setelah akuisisi. Di sini ada jurnal untuk konsolidasi. Yang pertama jurnal A, yaitu eliminasi dividen dalam konsolidasi. Jurnal A ini untuk mengoreksi saldo investasi untuk dividen yang belum tercatat. Karena PAM menggunakan metode konsolidasi satu baris untuk mencatat bagi hasil investasinya di Sun sebesar $43.200 pada tahun 2017. Namun, PAM belum mengakui dividen yang diumumkan Sun pada tanggal 1 Desember, yang menyebabkan nilai investasinya itu menjadi lebih tinggi $9.000 dari jumlah yang seharusnya. Sehingga kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2017 itu menunjukkan bahwa investasi PAM di Sun ternyata sebesar $394.200 yang berasal dari $360.000 ditambah dengan $43.200 dikurangi dengan $9.000. Namun nilai investasi yang benar itu seharusnya $385.200. Jadi untuk jurnalnya yaitu dividend receivable $9.000 pada investment in Sun $9.000. Selanjutnya ada in entry jurnal B, di mana jurnal B ini untuk menyesuaikan saldo yang mencerminkan $20.000 kas dalam perjalanan dari Sun ke PAM per 31 Desember 2017, di mana jurnalnya yaitu cash $20.000 pada not receivable milik Sun sebesar $20.000. Lalu jurnal C itu mengeliminasi pendapatan dari Sun serta 90% dividen yang diterima dari Sun. Selain itu, entry ini menyesuaikan saldo akun investment in Sun agar kembali ke saldo awal periode sebesar $360.000. Jurnalnya income from Sun sebesar $43.200 pada dividen sebesar $18.000 dan juga investment in Sun sebesar $25.200. Lalu jurnal D mencatat bagian kepentingan non pengendali atas laba bersih Sun serta bagian mereka dari dividen yang dibagikan. Jurnalnya non-controlling interest share $4.800 pada dividen $2.000 dan juga non-controlling interest $2.800. Dan terakhir, jurnal E ini mengeliminasi akun investment in Sun dan ekuitas pemegang saham Sun yang bersifat timbal balik dengan mencatat 10% kepentingan non pengendali pada awal periode serta memasukkan unamortized excess sebesar $150.000, di mana jurnalnya yaitu retained earnings Sun sebesar $50.000, capital stock Sun sebesar $200.000 dan juga unamortized excess sebesar $150.000 pada investment in Sun $360.000 dan juga non-controlling interest Januari tanggal 1 sebesar $40.000. Selanjutnya masih di konsolidasi setelah akuisisi. Selanjutnya di sini ada tabel alokasi unamortized excess dan juga perhitungan amortisasi yang mana dihitung untuk tahun 2017. Yang mana tabel ini itu digunakan sebagai acuan dalam penyusunan jurnal F, G dan juga H. Jadi lanjut ke jurnal F. Alokasi selisih nilai wajar dilakukan dengan mencatat $10.000 sebagai beban pokok penjualan.
karena persediaan yang sebelumnya itu dinilai lebih rendah telah terjual selama tahun 2017. Sementara itu, selisih yang dialokasikan ke tanah, bangunan, dan goodwill tetap dicatat sebagai aset, sedangkan selisih pada peralatan yang dinilai lebih tinggi dicatat sebagai pengurang aset. Sehingga jurnalnya itu cost of goods sold sebesar $10.000, lalu land sebesar $30.000, building net sebesar $80.000, dan juga goodwill sebesar $50.000, pada equipment net $20.000, dan juga unamortized excess sebesar $150.000. Nah, selanjutnya untuk jurnal G dan H itu mencatat penyesuaian penyusutan terkait aset yang mengalami perubahan nilai wajar. Pada jurnal G itu dilakukan penyesuaian untuk menambah beban penyusutan sebesar $4.000 akibat under value bangunan yang dicatat sebagai pengurang nilai bangunan. Sehingga jurnalnya itu operating expense sebesar $4.000 pada buildings net sebesar $4.000. Selanjutnya terakhir, jurnal H ini dilakukan koreksi atas kelebihan penyusutan peralatan sebesar $2.000 dengan menambahkan kembali nilai aset dan mengurangi beban penyusutan. Jurnalnya equipment net $2.000 pada operating expense $2.000. Berikutnya itu dilakukan jurnal I, yaitu jurnal eliminasi untuk menghapus saldo timbal balik antara dividen yang masih harus dibayar oleh Sun dan juga dividen yang masih harus diterima oleh PAM. Di mana jurnalnya yaitu dividends payable sebesar $9.000 pada dividends receivable sebesar $9.000. Sisa dividen yang masih harus dibayar oleh Sun sebesar $1.000 tidak dieliminasi karena merupakan bagian dari kepentingan non-pengendali. Jumlah ini itu tetap dicatat sebagai kewajiban dalam laporan keuangan konsolidasi karena merupakan utang kepada pihak luar kelompok usaha. Selanjutnya di sini yang terakhir pembahasan mengenai konsolidasi setelah akuisisi. Di sini saya tampilkan ada kertas kerja konsolidasi untuk PAM Corporation dan juga anak perusahaannya per 31 Desember 2017. Jadi berdasarkan jurnal-jurnal yang telah diantri sebelumnya, itu lalu dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasi yang saya tampilkan ini. Jadi kertas kerja ini tuh menunjukkan bagaimana laporan keuangan PAM Corporation dan juga Sun itu dikonsolidasikan. Proses ini melibatkan beberapa penyesuaian dan eliminasi untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi itu mencerminkan posisi keuangan dan kinerja grup secara akurat. Pada bagian income statement, terlihat bahwa pendapatan dari Sun sebesar $43.200 dieliminasi dalam jurnal C yang sebelumnya sudah saya jelaskan, dan juga dilakukan penyesuaian lainnya seperti amortisasi aset berlebih serta pengakuan bagian kepentingan dan pengendali. Setelah penyesuaian ini, laba bersih yang dikendalikan oleh induk tercatat sebesar $153.200. Selanjutnya dalam retained earnings statement, saldo laba ditahan awal perusahaan induk sebesar $120.000 ditambah dengan laba bersih tahun ini dan juga dikurangi dividen yang telah dibayarkan, sehingga menghasilkan saldo laba ditahan akhir sebesar $173.200 setelah eliminasi dividen dalam jurnal D. Nah, selanjutnya pada bagian balance sheet, berbagai eliminasi dilakukan seperti yang pertama, kas mengalami penyesuaian sebesar $20.000 sesuai jurnal B untuk mencatat kas dalam perjalanan. Lalu yang kedua, investasi dalam Sun itu dieliminasi dalam jurnal E, di mana sudah awal $394.200 itu dikoreksi menjadi $360.000 setelah memperhitungkan laba bersih dan dividen yang belum diakui. Lalu yang ketiga, aset tetap seperti tanah, bangunan, dan peralatan itu mengalami penyesuaian berdasarkan amortisasi yang telah dicatat dalam jurnal F, G, dan juga H. Lalu yang keempat, liabilitas dan ekuitas. Itu termasuk akun modal saham dan kepentingan non-pengendali disesuaikan dalam jurnal E dan I untuk mencerminkan posisi keuangan setelah eliminasi transaksi antar perusahaan. Nah, sebagai hasil dari konsolidasi ini, total aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasi adalah $1.097.000.
yang mencerminkan kombinasi antara pump dan sun setelah seluruh eliminasi dan penyesuaian dilakukan. Yang selanjutnya ada consolidation statement of cash flow. Ini adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas yang digabungkan dari induk perusahaan dan anak perusahaan yang dikuasainya. Laporan ini mencatat seluruh transaksi kas yang terjadi dalam satu periode, termasuk penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Secara umum, consolidation statement of cash flow mencakup tiga bagian utama. Yang pertama ada cash flow from operation activity atau arus kas dari aktivitas operasi. Ini mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan, seperti penerimaan dari penjualan barang atau jasa, pembayaran operasional, dan pembayaran pajak. Yang kedua ada cash flow from investing activities. Ini arus kas dari aktivitas investasi. Ini mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti properti, pabrik, peralatan, atau investasi pada anak perusahaan. Yang ketiga ada cash flow from financial activity. Ini arus kas dari aktivitas pendanaan. Ini mencatat penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan pembiayaan perusahaan seperti penerimaan dari penerbit saham atau obligasi, pembayaran utang, dan pembayaran dividen. Laporan ini penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas, bagaimana perusahaan menggunakan kas tersebut, dan apakah perusahaan memiliki sumber daya kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional secara memenuhi kewajibannya. Materi yang selanjutnya ada consolidation statement of cash flow indirect method. Ini adalah metode yang digunakan dalam menyusun laporan arus kas, di mana perhitungan arus kas dari aktivitas operasi dimulai dengan laba bersih atau net income yang dilaporkan dalam laporan laba bersih, kemudian disesuaikan dengan perubahan pada item non kas seperti depresiasi, perubahan dalam piutang, persediaan, dan utang, untuk mendapatkan jumlah kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasi itu. Di sini yang pertama ada penyesuaian terhadap laba bersih. Proses penyusunan dimulai dengan laba bersih atau net income yang kemudian disesuaikan dengan item-item non kas. Penyusunan ini mencakup depresiasi, amortisasi, serta keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan aset yang tidak mempengaruhi arus kas secara langsung. Yang kedua, ada perubahan dalam pos-pos neraca. Selain item-item non kas, laporan juga mencakup perubahan dalam pos-pos neraca yang berkaitan dengan kas. Contohnya perubahan dalam piutang usaha, persediaan, dan utang usaha yang berpengaruh terhadap kas yang dihasilkan atau digunakan dalam operasi. Jika piutang usaha meningkat, kas yang diterima berkurang, sementara jika utang usaha meningkat, kas yang diterima bertambah. Yang ketiga ada arus kas bersih dari aktivitas operasi. Setelah dilakukannya penyesuaian terhadap laba bersih dan perubahan dalam neraca, hasil akhirnya adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Ini menunjukkan berapa banyak kas yang dihasilkan atau digunakan oleh aktivitas operasi perusahaan dalam periode tersebut. Dan yang terakhir ada kelebihan metode indirect. Metode indirect lebih umum digunakan karena penyusunannya berdasarkan pada data yang sudah tersedia dalam laporan laba bersih dan pajak. Metode ini lebih efisien dibandingkan dengan metode langsung karena tidak memerlukan pencatatan transaksi kas secara rinci. Dengan demikian, consolidation statement of cash flow menggunakan metode indirect memberikan gambaran yang jelas mengenai arus kas yang dihasilkan atau digunakan perusahaan, serta memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dengan data yang ada. Selanjutnya ada consolidation statement of cash flow. Ini mengacu dalam metode ini mengacu bagaimana pendapatan dividen yang diterima dari perusahaan investasi atau investasi dicatat dalam consolidation of cash flow baik menggunakan metode indirect maupun direct. Yang pertama ada indirect method. Dalam metode indirect, laba atau net income menjadi titik awal untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasi. Pendapatan yang diterima dari investasi seperti dividen atau laba yang diperoleh dari anak perusahaan akan disesuaikan dalam langkah-langkah penyesuaian.
Di sini ada dividen dari investasi. Ketika perusahaan menerima dividen dari investasi, penerimaan dividen tersebut tidak langsung dimasukkan dalam perhitungan laba bersih, namun dividen yang diterima harus ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan bagaimana pembayaran dividen mempengaruhi kas yang diterima. Selanjutnya ada pendapatan dari investasi. Jika pendapatan yang diperoleh dari investasi seperti pendapatan dari kepemilikan saham di perusahaan lain, hal ini akan disesuaikan dengan laporan arus kas dengan cara mengaruhi laba bersih. Jika pendapatan tersebut tidak mengaruhi arus kas secara langsung. Dengan kata lain, jika dividen diterima dari investasi meskipun diterima sebagai kas dalam metode indirect, dividen ini diatur dalam penyesuaian terhadap laba bersih untuk menggambarkan pengaruh kas secara akurat pada laporan arus kas. Yang kedua ada direct method. Dalam metode direct, arus kas dicatat secara langsung berdasarkan aliran kas yang sebenarnya tanpa menggunakan penyesuaian terhadap laba bersih. Dalam dividen dari investasi, penerimaan dividen dari investasi akan disebut langsung sebagai penerimaan kas dalam bagian cash flow from operation activities, atau bisa juga dikategorikan sebagai dari aktivitas investasi, tergantung pada sifat investasinya. Lalu pada pendapatan dari investasi, pendapatan yang dihasilkan dari investasi seperti bagian hasil atau keuntungan dari kepemilikan saham akan dicatat langsung sebagai penerimaan kas dalam laporan arus kas sesuai dengan jenis aktivitas yang terkait. Dengan metode direct tidak ada penyesuaian terhadap laba bersih karena harus dicatat secara langsung sesuai dengan transaksi kas yang terjadi. Metode mana yang digunakan tergantung pada kebijakan perusahaan, namun metode indirect lebih sering digunakan karena memberikan kemudahan dan penyusunan laporan arus kas berdasarkan laporan keuangan yang ada. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai bagaimana cara menyiapkan lembar kerja konsolidasi. Jadi di sini yang pertama ada kolom induk dan sub 2016 dalam ribuan. Di sini itu nantinya akan diisikan laporan laba rugi dan neraca dari perusahaan induk serta anak perusahaan. Nah, terdiri dari berbagai komponen seperti penjualan, pendapatan dari entitas, beban pokok, saham pengendali, laba neto, dan sebagainya di sini sudah tertera. Kemudian untuk kolom anak perusahaan itu menampilkan nilai laporan keuangan anak perusahaan sebelum proses eliminasi dan juga penyesuaian konsolidasi. Kemudian pada kolom solidasi itu berisi penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan transaksi antar perusahaan dalam grup yang terjadi. Contohnya misal eliminasi kepemilikan saham dalam anak perusahaan, eliminasi saldo laba tidak dicatat sebelumnya, eliminasi transaksi antar perusahaan dalam grup dan sebagainya. Kemudian ada lembar kerja untuk yaitu penyesuaian dan penghapusan juga debit kredit. Di sini berfungsi untuk mencatat pengaruh eliminasi dan juga penyesuaian dalam bentuk debit dan dalam bentuk kredit. Lalu yang terakhir itu ada kolom berakhir pada tanggal 31 Desember. Jadi di sini menampilkan hasil akhir laporan konsolidasi setelah seluruh eliminasi dan penyesuaian itu telah diterapkan. Kemudian setiap nilai itu merupakan hasil dari perhitungan berdasarkan apa? Berdasarkan eliminasi dan penyesuaian yang ada pada kolom sebelumnya tadi. Nah, ini formulanya, formula perhitungannya ada rumusnya untuk setiap kolom pada spreadsheet yang ada. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan laporan keuangan terpisah dari Pop Corporation dan anak perusahaannya sebelum proses konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2016. Jadi, di sini yang perlu kita ketahui bahwa jika laporan keuangan terpisah itu tidak di blok orange seperti slide sebelumnya, itu kan konsolidasi, maka menjadi satu, dua perusahaan menjadi satu laporan keuangannya, maka tandanya itu ada blok orange atau blok orange itu warnanya. Kalau ini kan tidak di blok atau warna putih, nah maka ini berarti laporan keuangannya terpisah.
Nah, di sini kolom Pop Corporation ini berisi laporan keuangan induk sebelum terjadinya konsolidasi sebelum ya. Nah, di sini kemudian ada kolom anak perusahaan. Nah, kolom anak perusahaan ini juga menampilkan laporan keuangan anak perusahaan sebelum terjadinya eliminasi konsolidasi. Dan di sini bisa teman-teman lihat komponennya apa saja yang dimasukkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses eliminasi itu terjadi dan juga penyesuaian dalam konsolidasi laporan keuangan. Di sini ada 3 jurnal dan nominal yang tertera ini kita asumsikan sendiri saja ya untuk memperjelas bagaimana jurnalnya. Yang pertama itu ada eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Jadi di sini itu asumsinya Pop Corporation itu mengakui pendapatan dari anak perusahaan sebesar $105.000 dalam laporan keuangannya. Nah, namun dalam konsolidasi pendapatan ini harus dihilangkan agar tidak terjadi penggandaan, maka jurnalnya sebagai berikut. Kemudian yang kedua, ini ada pengakuan kepentingan non pengendali NCI. Kemarin sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Di sini ada pengakuan kepentingan yang non pengendali, berarti sisa persen dari pengendali yang sudah ada. Jadi ini yang non pengendali. Di sini asumsinya Son Company ini memiliki 70% oleh Pop Corporation. Jadi 70% ini dimiliki oleh Pop Corporation. Sehingga 30% lainnya adalah kepentingan non pengendali. Nah, sisanya seperti yang sudah saya paparkan. Jadi bagian laba dan dividen yang dimiliki pihak luar itu harus dicatat. Dicatat di mana? Ya dicatat di laporan konsolidasi. Dan jurnalnya sudah saya tampilkan pada PowerPoint sebagai berikut. Kemudian yang ketiga itu juga ada jurnal bagaimana eliminasi saldo laba anak perusahaan terjadi. Dan di sini dalam laporan terpisah itu saldo anak perusahaan masih terlihat dalam laporan ekuitas. Nah, dalam konsolidasi kan saldo laba anak itu harus dieliminasi dan juga dipindahkan ke akun investasi serta kepentingan non pengendali. Nah, pemindahannya sebagai berikut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada salah perkataan atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.